Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, muhibbin dan hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Juga salawat dan salam selalu kita haturkan, kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-suratul tsaniyah min suwaril Quran, suratul Baqarah. Surat yang kedua daripada surah-surah dalam Al-Quran ialah surat Al-Baqarah. Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua dari 114 surah adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini madaniyatun, artinya diturunkan sesudah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ayatuha mi'atani wa sab'un wa thamanuna ayah. Ayatnya surat Al-Baqarah ini 287 ayat. Paling panjang surah di antara surah-surah Al-Quran itu adalah suratul Baqarah. Ayatnya 287. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taj'alu buyutakum kubura fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan, rawahu Muslim. Jangan kamu jadikan rumah kamu itu kubur. Sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah tidak akan masuk ke rumah itu syaitan. Hantu termasuk jenis syaitan juga. Hantu-hantu yang mengganggu. Jadi alangkah baiknya rumah, apalagi rumahnya rumah nang hanyar, dibacakanlah dahulu surat Al-Baqarah supaya jinnya, syaitannya jangan ada nang masuk. Biar nang ada aja bertunggu, sudah nang masuk jangan lagi tambahan ada. La yadkhuluhu syaitan, tidak masuk ke rumah itu syaitan. Al-Baqarah itu artinya adalah seekor sapi betina. Seekor sapi betina. Kenapa surat ini dinamai dengan surat Baqarah, seekor sapi betina? Karena di dalam surat ini ada menyebutkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dengan seekor sapi betina itu. Jadi untuk mengingatkan kembali kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Musa tentang seekor sapi betina, maka surat ini dinamai dengan nama itu, Al-Baqarah. Disebutkan di dalam tafsir Al-Quran dari berbagai macam tafsir, di waktu Nabi Musa alaihi salam memimpin Bani Israel, ada terjadi pembunuhan seorang saudagar yang tidak diketahui pembunuhnya siapa. Akhirnya terjadilah percekcokan, pertengkaran, dawa mendawa.
Lalu mereka datang kepada Nabi Musa minta petunjuk. Wahai Nabi Musa, kayak apa caranya kita mengatasi ini? Nah, ada seseorang yang mati, pembunuhnya kada diketahui. Nabi Musa minta wahyu kepada Allah, maka akhirnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Suruh jara Tuhan, wahai Musa, mereka itu menyembelih seekor sapi. Nah, jadi ujar tuh Nabi Musa, wahai Bani Israel, ini wahyu dari Allah, menyuruh kalian menyembelih seekor sapi. Apa hubungannya orang mati nang kada dapat pembunuhnya dengan sapi? Lalu ujar Bani Israel, qalu atattakhiduna huzua. Wahai Musa, apakah engkau ini maulu-ulu kami? Apakah ikam ini mahulut-hulut kami? Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Aku berlindung daripada Allah, daripada orang yang mengulu-ulu itu. Artinya aku kada mengulu-ulu, ujar Musa. Lalu mereka akhirnya percaya. Mereka bertanya, wahai Musa, sapinya itu macam apa nang disembelih? Apakah sapi anak atau sapi tuha? Padahal ujar Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, andai kata mereka itu langsung aja menyembelih sapi cukup aja. Cuma mereka ini orang Bani Israel, orang yang dikenal dengan keras dan cerewetnya, bertakun Nabi Musa, sapinya sapi anak kah sapi tuha kah wahai Musa? Nah, padahal perintah cuma sapi, kan umum sapi itu. Cuma hendak jadi ngalih, sapi anak kah sapi nang tuha kah? Turun lagi wahyu kepada Nabi Musa, sampaikan kepada mereka, sapi itu sapi yang tuha kada, anum kada, penangah. Mereka bertanya lagi kepada Nabi Musa, wahai Musa, sapi itu warnanya apa? Musa bertanya lagi kepada Allah, turun lagi wahyu. Ujar Musa, wahai Bani Israel, Allah mewahyukan kepadaku bahwa sapinya itu warnanya nang kuning sebijian. Kuning, kan jarang ada sapi kuning. Coklat ada, putih. Ini kuning, nang jelas nampak kuningnya. Kemudian ujar Bani Israel, wahai Nabi Musa, apakah sapi itu sapi ternak kah atau sapi pekerja kah? Kan ada yang membawa gerubak, ada yang membajak, ada sapi yang diingun. Nah, Musa minta lagi kepada Allah. Allah mewahyukan lagi, sapi itu sapi yang bukan pekerja, sapi ternak. Nah, akhirnya mereka mencari sapi itu ke seluruh pelosok kota beberapa hari kada bertemuan. Ngalih mencari sapinya nang tuha kada, anum kada, warnanya itu nang kuning. Nah, dan lagi sapinya sapi ternak. Akhirnya di suatu pelosok kampung ada seorang pemuda. Pemuda ini dikenal taat kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tuanya. Nah, pemuda ini gawiannya sehari-hari mencari kayu. Apabila mana kayu itu dijual, hasilnya dibaginya 3. 1 sagan inya, sepertiganya untuk ibunya, sepertiganya untuk disedekahkannya. Kalau malam hari pemuda ini sepertiga malam digunakannya berbakti kepada ibunya, sepertiga malam dia guring, sepertiga malam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pemuda tadi dapat warisan dari almarhum abahnya seekor sapi nang kuning warnanya persis seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, laki-laki yang bakti, yang saleh ini dapat ilham dari Allah melalui malaikat. Artinya sapi ikam ini jangan dijual.
kecuali harganya itu sepenuh kulitnya emas. Dikuliti kena sapi itu kan dikuliti, dibantang kena kulitnya, bila hibak itu emas, ayo jual. Itu ilham dari Allah kepada malaikat untuk pemuda tadi. Nah akhirnya mereka mencari ke sana sapi itu tak dapat. Ujar pemuda tadi harganya kada kurang kada lebih pas. Begitu disembelih kena diurak kulitnya isi emas, bila hibak itu hanya ku jual. Nah karena orang Banu Israel ini menghindarkan terjadinya permusuhan perkelahian, lalu mereka betuturuk menukar, ditukari sapi tadi dengan seberat emas macam tadi. Nah imbah ditukar sapi tadi apa? Petunjuk Allah, sapi itu disembelih. Karena imbah disembelih, diambil bagian tubuh dari sapi itu, dipukulkan kepada nang mati itu. Nang mati itu dia hidup dan berkata, nang membunuh aku Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Nah sembelihlah sapi tadi, diambil bagian tubuhnya, dipukulkan ke lisannya si mayit itu. Mayit tadi berkata, katalani Fulan dan Fulan sepupuku, membunuh aku Fulan dan Fulan sepupu sekali lawan aku. Mati pulang orangnya begitu. Nah mati hanyar dikubur. Nah jadi hilanglah sudah fitnah, jelaslah orang yang membunuh si Fulan dan Fulan tadi. Nah jadi itulah ceritanya kenapa surat ini dinamai dengan surat Al-Baqarah. Seekor sapi mungkin yang paling larang dalam sejarah sapi ini, harganya seberat itu emas. Para muhibbin rahimakumullah, surat Al-Baqarah yang pertama ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Dengan nama Allah Maha Pengasih yang Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Bermacam-macam ulama nang ma'arti'i Alif Lam Mim itu. Orang-orang ahli tasawuf ma'arti'i Alif Lam Mim itu A-nya Allah, lamnya lillah, mimnya minallah. Jadi artinya kalau kita beramal ibadah itu, kita meyakini bahwa kita beramal itu bisa minallah dari Allah, dan amal kita itu lillah karena Allah, maka Allah akan menerima amal ibadah itu. Alif Lam Mim. Ada lagi yang ma'arti'i alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat-pendapat para ulama. Namun yang paling kuat dari segala macam pendapat itu adalah Alif Lam Mim, Allahu a'lam bimuradihi bidzalik, hanya Allah yang tahu maksudnya apa itu Alif Lam Mim tadi. Kemudian yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu itu Al-Qur'an, la raiba fihi tidak diragukan padanya. Al-Quran tidak diragukan padanya. Ujar ulama tafsir menafsirkan annahu min indillah. Quran itu dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari Rasulullah. Quran itu adalah langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang Quraisy mereka meragukan Quran itu dari Allah. Bahkan mereka mengatakan Quran itu adalah bikinannya Muhammad. Quran itu bikinan manusia, bukan Allah, bukan dari Allah. Lalu Allah menurunkan lagi ayat, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ujar Tuhan, jikalau kalian ragu-ragu terhadap Quran yang kami turunkan atas hamba kami Muhammad itu, kalau kamu ragu-ragu itu dari Allah, maka ulahkan pangigam sesurah aja seumpama Quran itu.
Yang pintar-pintar orang Quraisy itu ulahakan panggil Tuhan sasurah aja nang sama Quran itu kiawi kawan-kawan ikam manggani ima ulah sasurah aja amun ikam bujur bahwa Quran itu ulahan manusia. Mereka kada bisa meniru Al-Quran. Kenapa? Karena Quran ini menceritakan berbagai macam cerita dan merupakan sumber dari berbagai macam ilmu. Quran cerita surga, neraka, padang mahsyar. Quran cerita kisah-kisah masa lalu mulai Adam, Nuh sampai seterusnya. Dan bahkan Quran menceritakan kejadian yang akan terjadi. Siapa kawan nuruti? Contohnya dalam Al-Quran disebut ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Al-Quran mengatakan bangsa Romawi dikalahkan oleh bangsa Persia. Tetapi nantinya bangsa Rum akan mengalahkan Persia. Jarak antara turun wahyu itu kepada kejadian tersebut 7 tahun. Nah 7 tahun Romawi membalas mengalahkan Persia. Nah itu Quran cerita tentang yang akan terjadi. Siapa kau mau ulah Quran jam itu? Kiawi aja kawan-kawan siapa nang kau wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jadi jelas tidak ragu-ragu sedikit pun bahwa Al-Quran itu min indillah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hudan lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang takwa ini lebih khusus daripada orang-orang yang beriman. Karena setiap orang yang beriman belum tentu dia takwa. Tapi setiap orang yang takwa pasti sudah dia orang yang beriman. Makanya ada istilah mukmin asi, orang beriman yang maksiat. Tapi kalau orang takwa yang maksiat kada takwa ngarannya. Nah, kalau orang beriman maksiat itu ada. Artinya kalau orang beriman itu banyak masih yang menjadikan bukan Al-Quran pedoman hidupnya. Tapi kalau orang yang takwa, pedoman hidupnya, petunjuk jalannya hanya Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Jadi apabila kita selaku orang yang beriman hendak menjadi orang yang takwa, kada ada jalan lain selain daripada menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan dalam kehidupan ini. Dan Al-Quran mencukupi apa yang kita perlukan. Petunjuk apa yang kita cari dalam Al-Quran itu ada. Berdagang apa nang baik di Al-Quran ada. Usaha-usaha panang cucuk dalam Al-Quran. Semuaan kejadian yang kita perlukan ada dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma farratna fil kitab min syai. Tidak kami tinggalkan dalam Quran itu sedikit jua pun kada kami tinggalkan. Artinya cukup apa yang kita butuhkan. Amun kita kada tahu, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, batakun lawan nang tahu. Pas'alu ahla. Pokoknya dalam Quran itu ada apa yang kita perlukan kalau kita ingin menjadi orang yang takwa. Para muhibbin rahimakumullah, kita ambil contoh petunjuk Al-Quran kalau kita hendak jadi orang takwa. Satu, masalah makan minum, kebutuhan kita sehari-hari. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita kalau kita ingin jadi orang yang takwa. Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Al-A'raf 31. Artinya apa? Ya Tuhan, silahkan makan, silahkan minum, tapi sebutin syaratnya. Wala tusrifu, jangan tusrifu, jangan melampau batas.
Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka melampau batas. Melampau batas ini dua maksudnya. Pertama, melampaui nang halal kepada yang haram. Artinya makan jangan sampai nang haram dimakan, minum jangan sampai nang haram diminum. Yang kedua, jangan sampai melampau batas memakan yang halal. Makanannya halal tapi melampau batas, itu pun Allah tidak suka. Orang yang makan di atas kenyang itu Allah ada suka. Kita ini masih kenyang lagi, hendak makan pulang, nah itu Allah ada suka, melampau batas. Luqman Al-Hakim berwasiat kepada anaknya, wa ya bunayya, wahai anakku, ya Luqman Hakim, andai kata engkau perut masih kenyang dan kamu masih ada punya makanan, lebih baik kamu berikan kepada anjing daripada kamu makan makanan itu karena takut rusaknya. Ada makanan nih, perut kenyang, kada dimakan, basi, esok kita kada kau lagi, hendak ku makan, perut dia kenyang. Mana baiknya? Baik diberiakan walaupun kepada anjing daripada kita memakan dalam keadaan kenyang. Itu melampau batas. Innahu la yuhibbul musrifin. Nah itu pedoman Al-Quran. Kita boleh makan tuh sekanyang-kanyangnya, dua syaratnya. Pertama, kita jadi tuan rumah. Ayo makan 3 kali bertambah kada bapak, untuk menyenangkan tamu, supaya tamu ini makan bersemangat, tamu ini makan bergairah. Nah, kita makan, jadi kita makan pun mesti bergairah, bertambah tambah. Jangan nyuruh orang bertambah, seorang kada bertambah, kada cocok kalau ada itu. Jadi kalau kita jadi tuan rumah, ayo makan di atas kenyang. Atau kita jadi tamu, nah, jadi tamu, jadi tuan rumah tambah lagi, memuliakan tuan rumah. Nah Allah kada mencela itu kada termasuk musrifin. Itu pedoman petunjuk Al-Quran urusan makan dan minum. Jangan melampau batas kepada yang haram atau makan di atas kenyang. Kita ambil contoh lagi pekerjaan sehari-hari, pakaian, khususnya perempuan. Al-Quran menerangkan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Al-Ahzab 59. Wahai Nabi, kata Allah, katakan terhadap istri-istri engkau, anak-anak engkau, dan perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka itu mengenakan jilbabnya pada ketika keluar rumah atau menghadapi laki-laki yang bukan mahram dan suaminya. Nah, ini aturan Al-Quran kepada perempuan dalam hal cara berpakaian bila mana keluar rumah atau dalam rumah cuma menghadapi orang luar. Jadi perempuan-perempuan yang beriman dan hendak naik tingkat kepada menjadi orang yang takwa, dalam hal berpakaian Allah memberikan pelajaran, mengenakan jilbab, mengenakan penutup aurat. Perhiasan, manusia berpakaian dan berhias, itu kebutuhan sehari-hari, makan, minum, pakai hias. Berhias, berindah-indah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita kalau musafir, beliau kada lupa membawa suroi, membawa calak mata. Itu tandanya apa? Beliau suka berhias. Cuma Al-Quran membatasi dalam berhias itu, wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidis syaitana waliya min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Berhias babingking itu boleh aja, cuma jangan sampai merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berhias, kita berbaik-baik diri, merubah ciptaan Allah.
dapat laknat kita dari Allah dan Rasulnya. Nang rambut diberi Tuhan keriting, hendak dilurusi, merubah ciptaan Allah. Nang rambut lurus hendak dikeritingi, merubah ciptaan Allah. Gigi nang kada rata dikikir diratakan karena laknat Rasulullah. Beisi kaning dihalusi, ditipisi. La'ana Rasulullah an-namisat wal mutanammisat atau kama qala Rasul. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang mengukir kaningnya. Apalagi kaning digundul gantian sepidol maginnya kada tuju. Itu perempuan-perempuan yang kada tahu diri dan kada tahu malu. Kada malu lawan Allah, kada malu lawan manusia. Jadi kaning pemberian Allah itu jangan dirubah-rubah, apa adanya itulah sudah. Kada termasuk nang kita disuruh menghiasi itu kada masuk. Nah, jadi kita boleh berhias, tapi jangan sampai merubah yang diberikan Allah untuk memperhias, memperindah. Kalau kita merubah yang diciptakan Allah karena untuk hajat, nah itu dimaklumi oleh Allah dan Rasulnya. Umpamanya mohon maaf orang yang dilahirkan dalam keadaan sumbing, lalu ini operasi dibagusakan, nah itu ada apa-apa, karena itu hajat, nah, itu untuk keperluannya, kada termasuk hal yang dilarang nah macam itu. Nah lain hal macam tadi. Nah itu untuk perhiasan. Petunjuk Al-Quran memberikan demikian. Kalau kita hendak berhias, berhiaslah, tapi ada batasannya. Nah kemudian lagi petunjuk Al-Quran tentang nikah, tentang kawin. Al-Quran berfirman, wala amatum mu'minah khairum min musyrikah walau a'jabatkum. Kemudian wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ini Al-Quran memberi petunjuk kepada orang beriman yang ingin takwa kepada Allah, yang ingin tergolong muttaqin. Kalau mencari pasangan hidup itu sungguh seorang perempuan yang budak hamba sahaya tapi dia beriman lebih baik daripada perempuan yang melebihi segala-galanya tapi tidak beriman. Laki-laki yang beriman walaupun dia budak, walaupun dia hamba, walaupun dia pesuruh tapi dia beriman, itu lebih baik daripada laki-laki yang lebih dari segala-galanya cuma tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu petunjuk Al-Qur'an. Jadi dalam memilih pasangan hidup itu artinya apa? Al-Quran memberikan petunjuk. Pertama yang kita pilih adalah iman terlebih dahulu. Orangnya beriman kada? Nah, oh beriman. Hanya renang kedua. Orangnya berduit kada? Oh berduit. Keturunannya baik-baik kada? Keturunan baik-baik. Abahnya, mamanya jelas. Itu keturunan yang baik-baik termasuk itu. Abahnya, mamanya itu jelas. Ada orang yang mama abahnya kada jelas. Sebulan mbah nikah beranak itu kada jelas mama abahnya nang mana. Jadi jangan hendak mengambil pasangan hidup, jangan hendak mengambil menantu nah orang macam itu kada jelas. Dan lagi sudah beriman, ekonominya baik, keturunan keluarganya baik, kemudian ketampanan atau kecantikannya jadi pertimbangan juga. Nah ini memilih pasangan hidup. Jangan berdahulu nang baiknya, jangan berdahulu tampan cantiknya. Masalah beriman kena gampang kau haji dilajari, bah ngalih melajarin itu, kada nyaman melajarin itu. Mendidik tuh ngalih seorang aja kada terdidik diri sendiri, mendidik bini pulang. Cari iman berdahulu, iman. Nah, hanyar keturunan.
keturunan, hanyar harta, hanyar ketampanan jamaluha. Kemudian dalam berumah tangga, orang yang beriman nih, dalam berumah tangga, kayak apa kedudukan bini, kayak apa kedudukan laki nang hendak takwa kepada Allah. Al-Quran menjelaskan walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah. Perempuan, ada si istri ini ada punya hak pada suami. Suami ada punya hak pada istri. Masing-masing ada punya hak. Bukan hanya laki yang selalu minta hak kepada bini, pun ada hak kepada laki. Tapi Allah melanjutkan walir rijali alaihinna darajah, cuma untuk laki-laki setingkat tertinggi pada istri. Haknya si bini terhadap laki apa? Minta nafkah, minta perlindungan, pendidikan, keamanan. Itu si bini berhak menuntut kepada suaminya. Suaminya pun berhak menuntut bininya untuk taat, patuh, hormat kepadanya. Nah itu masing-masing punya hak. Bila rumah tangga ini perempuannya takwa, laki-lakinya takwa, rumah tangganya akan aman, tentram. Kenapa? Karena berpedoman kepada Al-Quran. Andai kata bini kita jadi masalah, bini menampakkan hal-hal yang kada baik, laki-laki nang takwa macam apa sikap terhadap bini itu. Al-Quran menjelaskan wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Al-Quran mengatakan bahwa perempuan-perempuan yang sudah jelas mulai tampak durhakanya, kurang menghormati lawan laki, bersuara lebih banyak, tinggi kalimat nadanya daripada laki, ini petunjuk sudah gelagat durhaka. Si laki sebatiknya 4 poloma suara, nang laki 5 nya 8 nyaringnya. Nah, ini sudah gelagat durhaka. Kalau kita takwa kepada Allah, yang pertama tugas laki apa? Fa'izuhunna, berikan dia nasihat. Nah, aku memberikan nasihat, kada boleh macam itu. Aku ini bujur uyo, aku ini laki ikam. Bujur aku ini orang miskin, tapi aku ini laki ikam, wajib ikam hormat lawan aku. Bukan aku minta hormati, Allah Ta'ala nyuruh ikam menghormati aku. Nasihat kepada bini. Kada mau maasi dinasihati. Wahjuruhunna fil madaji', jangan dikumpuli, jangan dikumpuli, jangan guring sekamar. Inya kamar situ, inya kamar sini, punya 2 buah kamar, mensabuhannya inya di kamar, kita di luar. Jangan sekamar. Kada maasi juga tetap bebangat. Wadribuhunna, pukul mereka, pukul. Lawan apa? Mukul. Kayak bepangkeh, gak ada macam itu. Bematian anak orang. Nah, wadribuhunna, pukul mereka. Ujar ulama tafsir menafsirkan pukul mereka dengan sapu tangan contohnya. Lawan anduk memukul. Ini pukul bukan menyakiti, kada, cuma tanda bahwa kita sangat marah kepadanya. Nah itu. Kada mampan juga dipukul, nah hanya berpikir untuk diselesaikan. Untuk diselesaikan. Jadi proses menuju talak itu jauh. Jauh. Hanya ada pertalakan itu. Fa'in ata'nakum, jikalau dia sudah taat kepada kalian, perempuan ini sudah taat, fala tabghu 'alaihinna sabila, kita kada punya hak lagi untuk memukul, memisahi,
di kamar misah ranjang, kada berhak lagi kalau sudah dia kembali taat kepada engkau. Nah, ini aturan Al-Quran kepada orang yang takwa dalam hal perselisihan rumah tangga. Nah, kemudian kalau si lakinya nang jadi masalah, bini-bininya baik, cuma si laki ini punya sesuatu sifat yang menyebabkan si bini ini kada kawa menghormati laki. Si laki-laki ini punya sesuatu yang menyebabkan bini ini kada kawa mencintai lakinya. Apakah si perempuan ini tersiksa dalam keadaan demikian? Kada demikian. Al-Quran memberikan jalan keluar yang baik. Dalam Al-Quran disebutkan, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fima ibtadat bih tilka hududullah wa ma fala ta'taduha wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Kalau si perempuan ini sudah melihat gelagat bahwa inya itu kada kawa mencintai lakinya, kada kawa hormat lawan lakinya, kada kawa sayang lawan lakinya itu, dia boleh mengusulkan kepada lakinya atau kepada hakimnya untuk minta cerai dan mengganti kerugian jujuran. Dalam istilah fikih khulu ngarannya. Khulu. Karena si laki mempunyai cacat atau apa, baik akhlaknya, baik sifatnya, baik bentuk tubuhnya, yang mana si perempuan kada kawa lagi menghormati si laki ini, menyayangi, mencintai, kada kawa lagi hatinya. Nah, inya boleh mengusulkan kepada itu. Dan kalau hakim memutuskan, si laki mesti menceraikan. Uja kita tebus sayang ngarannya. Nah, ganti mahar. Berapa dulu maharnya? Bulikahkan. Nah, itu Islam. Kejadian di zaman Rasulullah, seorang perempuan yang bernama Jamilah binti Abdullah, beisi laki ngarannya Sabit bin Qais. Jamilah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun kada kau mencintai laki ulun. Jenapi kenapa garang? Bukan karena perangainya, ada perangainya baik, agamanya baik. Bapak apa ajar Nabi? Cuma kalau tak kumpulan kakawanan, laki ulun tuh paling hirang orangnya. Kalau tak kumpulan kakawanannya, laki ulun tuh paling rendah orangnya. Dan paling indik, paling kada bungas laki ulun. Jadi ulun kada kawa mencintai. Nah, dipanggil Nabi kita Sabit bin Qais. Ujar Nabi, wahai Sabit, Nabi Nikam datang kepada aku, kayak ini kisahnya. Nah, ujar Sabit, aku sebelum wahai Rasulullah siap mencerai, cuma ganti kerugian. Kan menjujur apa segala macam. Akhirnya diganti. Nah, jadilah khulu dalam Islam ngarannya. Itu jalan keluar bagi bini-bini. Nah, lain halnya kalau bini-bini ini minta cerai kepada lakinya karena terpikat laki-laki lain, itu haram mencium bau surga. Laki ini sudah ada laki-laki lain, hati tergoda ke situ, nak minta cerai lawan laki yang ada, nah itu berat. Faharamun alaihi raihatul jannah, haram atasnya bau-bauan surga. Para muhibbin rahimakumullah, walhasil apapun yang kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah tangga, makan, minum, pakaian, dan bermasyarakat, Al-Quran secara jelas nampak memberikan petunjuk bila mana kita ingin menjadi orang yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah maksudnya daripada dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Ada masalah, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran akan memberikan solusi jalan keluar yang paling baik. Dalam pergaulan masyarakat, Al-Quran memberikan petunjuk
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ila akhir. Dalam kehidupan bermasyarakat, Al-Quran memberikan petunjuk, hai orang yang beriman, janganlah mengulu-ulu, merendahkan satu kaum dengan kaum yang lain. Janganlah merendahkan satu kelompok yang lain. Dan janganlah perempuan yang satu merendahkan kepada perempuan yang lainnya. Barangkali yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan, kata Al-Quran. Dan janganlah kamu mencela antara kamu, dan janganlah saling berpanggil-panggilan dengan gelar, kecuali gelar itu disenangi oleh orang yang digelar. Gelar Ahmad mana? Ahmad Ban. Banyak ngaran Ahmad Ban, Ahmad Naba, Ahmad Kuntau, Ahmad itu gelar itu kada boleh kecuali dia ridha. Al-Quran langsung itu wala tanabazu bil alqab, jangan berpanggil-panggilan dengan gelar itu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Dalam bermasyarakat jangan suka buruk sangka kepada sebelah rumah, seberang rumah, belakang rumah. Jangan buruk sangka. Itu buruk sangka adalah dosa. Ada orang sebelah nukar sepeda motor, manang pemainan sakun itu. Buruk sangka. Hingga orang anak kada halal aja dikira. Buruk sangka. Itu Al-Quran memberikan pergaulan kaum muslimin, mukminin macam itu. Wala tajassasu, dan jangan hendak meneliti, mencari. Itu pindah nukar sepeda motor di manakah boleh duit nak cekin ini. Kenapa mancik pun orang? Ngapa mancik pun orang? Wala tajassasu, jangan hendak mancik ampun orang. Kalau masyarakat takwa itu nah hendak macam itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah menggibah sebagian akan sebahagian. Jadi Al-Quran bermasyarakat, jadi pegawai negeri, jadi pejabat, semuaan diatur dalam Al-Quran supaya apa? Semuaan menjadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana abdu ya kana nasta'in bil siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما